punya. Dulu nggak ada istilah orang iri-irian guys, nggak ada. Sekarang kan orang ya biasalah banyak toksik, orang toksik. Dulu saya punya TV yang lain ya, maaf tetangga mungkin nggak ada punya TV, semua main ke rumah untuk nonton TV. Semua proud of yourself kalau kamu, diri kamu tuh, keluargamu tuh berada dan agak punya lah. Jadi saya itu dari kecil di Banyuwangi, dari umur 5 tahun sampai 7 tahun. 7 tahun berarti ya. Udah sekolah ya? Kalau sekolah TK aja. TK Ya. Jawa. TK, tamat TK itu saya punya sertifikat TK di Santa Maria Banyuwangi. Yang dari Banyuwangi mana suaranya? Saya tahu tuh. Basa Jawaku iku medok sitik-sitik. Halo, selamat datang di YouTube channel kami. Saya Wira. Saya Mancan. Ini adalah video pertama kita dalam acara Murtegen Podcast. Apa yang akan kita ortakan sekarang, Mor? Apa ya pembukanya mungkin mengenai hidup kita, lahir kita di mana, Itu filosofi hidup. filosofi hidup, ya hidup lah, kehidupan. Ayo kehidupan. Oke, di channel ini kita akan membahas tentang masa kecil, tentang kehidupan di desa, tentang bagaimana sih kehidupan di desa, bagaimana kehidupan kita waktu masa kecil. Masa kecil sampai sekarang, perbedaan antara masa kecil dulu sama perbedaan antara masa kecil yang zaman sekarang. Anak-anak zaman dulu sama anak-anak zaman sekarang. Ya sebelum itu, ya betul. Sebelum itu dimulai mungkin kita bakalan bercerita masing-masing mengenai hal kecil kita dulu kayak gimana, lahir di mana, biasanya kayak gimana kan? Ya lahir di puskesmas. Ya itu memang puskesmas, lahir masa di gua. Kan ada nih lahir di Masa di gua buaya. Ya, oke. Mungkin dari siapa dulu? Dari kamu lah. Dari saya. Nama saya Nyoman Purnama Chandra, nama lengkap saya ya. Saya lahir di Buleleng, yaitu di desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Jadi saya lahir tahun 1989, tanggal 14 bulan 11. Dinamai Nyoman Purnama Chandra. Nama panggilan Mancan, tidak nyambung. Jadi desa saya itu namanya Banjar Ambengan, di Jalan Raja Ida Made Rai. Kota apa? Kota? Desa. Saya itu tinggal di desa dari kecil, cuman saya 5 tahun tuh di Jawa dulu. Kok bisa? Bapak saya kan dulu sakit-sakitan di Bali, terus saya dititip Ya diekspor ke Banyuwangi. Barang ya. Saya itu dari kecil di Banyuwangi, jadi sekolah dari TK itu di Banyuwangi. Ya singkat cerita lah, perjalanan singkat cerita dari saya. Jadi saya itu dari kecil di Banyuwangi, dari umur 5 tahun sampai 7 tahun. 7 tahun berarti Ya. Udah sekolah ya? Kalau sekolah TK aja. TK Ya. Jawa. TK, tamat TK itu saya punya sertifikat TK di Santa Maria Banyuwangi. Yang dari Banyuwangi mana suaranya? Saya tahu tuh. Basa Jawaku iku medok sitik-sitik. Saya itu di Banyuwangi. Wah, Banyuwangi itu keren kotanya. Saya suka di Banyuwangi. Saya mempelajari budaya banyak di Banyuwangi, tentang Lebaran, apakah itu. Saya punya banyak saudara di Banyuwangi, nenek, sepupu, banyak di sana karena ibu saya dari Banyuwangi. Asli Banyuwangi. Ya, asli Banyuwangi, bapak saya dari Bali. Jadi saya mix restoran antara Banyuwangi, Jawa dan Bali. Begitu. Terus kehidupan kecil waktu kamu kecil itu di mana, Bob? Kebanyakan di Bali. Di Bali. Di Buleleng. Berarti kamu ingat nggak setelah kan kamu ke Jawa udah dari Lo dong, lo. Lo gue. Lo dong. 5 tahun sampai 7 tahun. Dari umur 5 tahun sampai 7 tahun. Cuma TK aja di Bali. Berarti Di Bali, di Jawa. Berarti cuma 2 tahun aja di 2 Jawa. tahun. Kenapa saya 2 tahun di Jawa? Kenapa? Kenapa? Saya itu cuma 2 tahun di Jawa karena maaf ya, ini cerita sedih mungkin.
Mudah-mudahan saya nggak nangis. Baik lebay. Oke. Bukan bisa jangan sampai kelihatan. Nah, ceritanya bapak saya itu sakit-sakitan. Ibu saya fokus merawat bapak saya. Dari umur saya 5 tahun tuh udah mulai sakit keras. Dari ada kencing manis sampai batu ginjal. Kan penyakit udah tua lah. Iya. Nah, bapak saya cerita lah, udah fatal lah penyakitnya. Jadi tutup usia di umur 64 tahun bapak saya. Jadi melahirkan saya itu emang umurnya itu udah tua banget bapak saya. Beda umurnya bapak saya sama ibu saya itu 25 tahun kira-kira ya. 25 tahun, 26 tahun lah. Ibunya lebih muda. Lebih muda. Ibunya nikah 20 tahun lah. Berarti ibunya dapat berondong. Ibunya dapat bapaknya dapat berondong. Jurus saya pimen apa jurus ular? Itu. Jadi ya itulah. Dulu kan belum ada BPJS, istilahnya nggak ada tanggungan, ya habis lah materi itu untuk apa namanya pengobatan biaya pengobatan ini itu kan dulu kan mahal emang zaman Soeharto apa ya zaman Soeharto lah, kita masih krisis moneter lah, jadi banyak kehilangan, jadinya kita itu balik lagi ke Bali. Ke Desa Banjar karena ibu saya udah nggak ada yang diajak kan, ada paman, dulu paman saya itu dari Jawa tinggal di Bali ngurus anggur. Kita hanya punya peninggalan anggur dari bapak. Punya kebun anggur. Ada kebun anggur. Jadi dirawat oleh paman. Karena bapak sudah nggak ada, dirawat oleh paman dan saya pun dibesarkan oleh paman saya. Namanya Paman Sukir. Paman Sukir emang top. Paman saya itu dari Jawa. Ya, Lawan Sukir. Hah? Selontong mas Sukir. Sukir apa tuh? Sukir. Cerita no. Belum bisa apa itu? Ada pelawat. Ada pelawat. Selontong mas. Selontong mas. Sukir. Ini bukan nih, Sukir Arianto Terus Jawa. kehidupan di Banjar itu gimana? Kehidupan waktu kecil menyenangkan kah? Sangat. Saya dari SD kelas 1 mulai tinggal di Desa Banjar dan saya sangat suka sekali desanya, asri dan lestari. Meskipun banyak ada komplek-komplek di sana, tapi saya tetap punya kehidupan yang bagi saya itu masa kecil saya sangat bahagia. Bahagia kenapa? Belum ada teknologi. Dulu kan nggak dimanjakan dengan teknologi. Itu masa-masa kecilku tuh kayak kebanyakan di kebun, nggak di perkotaan, di desa banget loh. Saya kan punya kebun anggur ya. Sehari-hari mungkin kayak main air di tukar istilahnya itu kan, di sungai mandi telanjang gitu sama anak kecil. Habis itu main bekel, main kayak karet, lompat-lompatan karet, enak banget tuh. Permainan masa-masa itulah. Pelasitan apa ketapel, ada tembak-tembakan pakai biji-biji daun itu, ditembak-tembakan, ada tembak-tembakan buatan dari kayu itu. Wah itu tuh kayak klasik banget mainan kita dari masa kecil itu. Jadi sangat menyenangkan. Belum bawa HP loh, nggak ada apa, nggak ada apa, itu sangat pedesaan banget lah. Jadi kalau main tuh ya gue di rumah gue hanya ATV Mitsubishi, tahu nggak ATV zaman dulu? Pokoknya hitam putih dulu zamannya film Mahabharata yang pertama tahun 2008 2007 Mahabharata 2002 itu Mahabharata yang pertama tuh. Ya jangan berpikir itulah Mahabharata itu kan orang-orang pada ke rumah nonton. Berarti kamu sendiri yang punya? Dulu nggak ada istilah orang iri-irian guys, nggak ada. Sekarang kan orang ya biasalah banyak toksik, orang toksik. Dulu saya punya TV yang lain ya, maaf tetangga mungkin nggak ada punya TV, semua main ke rumah untuk nonton TV. Semua proud of yourself kalau diri kamu tuh, keluargamu tuh berada dan agak punya lah. Mereka nggak iri, mereka malah memanfaatkan dengan cara ikut-ikutan ke rumah untuk nonton sinetron, kayak nonton film kolosal, kayak Mahabharata, film India, zaman Kucu Cotahe, India, film-film Kucu Cotahe, kita nangis bareng sama tetangga. Habis film itu pulang mereka, setiap malam tuh ramai aja rumah saya dulu. Meskipun di bawah anggur rumah saya. Rumahku tuh dulu di bawah anggur, ngerti nggak, pakai seng aja. Di bawah anggur. Dulu emang di atas seng tuh ada anggur? Di atas seng, iya. Oh jadi langsung dijadikan kebun
dijadikan kebun, rumah itu di kebun, rumah itu di kebun, iya, di tengah-tengah itu iya. di samping dengan perkebunan lah, biar nggak jauh-jauh. Kita Iya, tinggal di iya, kebun iya. bertiga dengan saudara saya. Kita bertiga bersaudara, ada ibu saya, ada paman saya, ada bibit saya. Semua itu lingkupan keluarga dari Jawa tinggal di sana. Saya dididik oleh paman saya, jadi enak banget. Ada istilah matangin di kebun, di rumah saya itu diairi oleh air, di pengairan lah untuk kebunnya itu, karena kan perlu air. Ada sawah juga Pak? Nggak punya sawah, anggur aja. Daerah sana pesawahan ada? Banyak di Banjar. Berarti kamu nggak punya sawah, Ya. cuma anggur aja. Ya bisa sih itu dirombak jadi sawah. Pokoknya enak banget lah masa-masa dulu. Nggak ada zaman iri, hanya ada kebahagiaan. Masa kecil itu Pak, ya gitulah. Berak juga pakai, nggak punya WC yang bagus. Ada berak kita ke kebun. Tahu pakai ngebersihin ya daun, kayak gitu. Cacingan pernah. Karena hidupnya di kebun terus kan, kakinya kotor, cacingan pernah. Ya enak lah hidupnya dulu. Tahulah permainan-permainan yang bukan teknologi ya, bukan gadget, tapi permainan tradisional. Itu yang kita perlu lestarikan sampai sekarang sebenarnya. Tapi ya mungkin bakalan musnah karena gara-gara teknologi, gadget, HP, semua pakai layar digital sekarang. Terus sekarang kehidupan di desa yang sekarang masih seperti dulu? Kayak anggur masih ada nggak? Anggur Sungai masih itu masih bagus. ada. Cuman kan orang-orang sekarang itu mungkin nggak seperti dulu, kayak udah semua masing-masing punya Bisnis lah. ya, nggak kayak dulu lah. Dulu mayoritas berkebun. Mayoritas masih berkebun sampai sekarang. Tapi ya mungkin sekarang banyak pengangguran karena biaya hidup lebih mahal lah. Biaya hidup lebih mahal, mungkin banyak yang dijual-jual, orang-orang kan banyak bekerja di luar kota. Banyak lah yang udah merantau ke sana ke sini, jadinya mungkin agak hilang dikit lah perkebunan. Tapi masih banyak orang-orang yang bertani. Oh iya. Kebanyakan mayoritas yang punya anggur lah. Berarti dahulu masih asli lah, tempatnya masih bagus untuk Sampai perkebunan, masih sekarang. bagus. Sampai sekarang masih ada asli lestari. I love my village so much. Desa Banjar Dusun. Yang bisa kamu banggakan dari desa Banjar apa? Dari dulu sampai sekarang masih utuh gitu aja. Kekeluargaan Banjar. Ya gimana lah Bali kayak gitu loh. Gotong royongnya. Gotong royong, Keadaan alamnya gimana? Keadaan alamnya ada berubah nggak? Alam Kayak bukan bilang tadi perkebunan ya masih sekarang. Yang lainnya tentang alam. ya masih begitu sih, masih ada perkebunan, masih ada rumah-rumah, tapi lebih banyak ini sih udah dibikin perumahan sih sekarang. Banyak yang anggur-anggur yang udah dijual, kayak dibikin perumahan, tanah udah dijual. Lebih sedikit lah sekarang suasana perkebunan di jalan-jalan itu udah semakin sedikit. Tapi kebanyakan padi ya sekarang yang ditanam di desa Banjar. Pokoknya kontak desa Banjar itu tolong tingkatkan terus pesan saya untuk desa Banjar, lestarikan masyarakat di sana. Emang sih banyak konflik di sana antara Seritapa dan Banjar. Tapi sekarang udah kita damai, udah bersaudara. Kan di Banjar tuh ada air panas. Itu dari dulu emang. Wah itu air panas, saya lupa itu air panas tuh wisata yang terkenal di daerah desa saya, Hot Spring. Kalau kalian tahu tolong mampirlah terus ke Hot Spring, permandian air panas belerang di desa Banjar, terkenal lumayan lah. Itu emang dari dulu apa baru-baru? Dari dulu. Sekarang ditemukan. Udah dari dulu udah ada, cuman sekarang dirombak lagi lebih bagus. Dulu kan mungkin satu peta aja permandiannya. Enggak sih, udah 3 peta sih dari dulu. Sekarang mungkin ada pancoran, udah dikasih permandian, di bawahnya lagi ada permandian batu-batuan kayak sauna gitu. Wah keren Spring. Saya hampir setiap minggu kadang-kadang ke sana mandi. Setelah dewasa. Dari kecil sampai dewasa memutihkan kulit kan bagus, air hangat. Bisa. Ya kulit saya masih hitam kan. Ya intinya nggak bisa lah secara instan. Kalau air panas terus mandinya kan harus perawatan, mandi. Nah sekarang kan udah berkembang dunia nih, udah pasti banyak perubahan loh. Yang membedakan anak-anak dulu dengan anak-anak sekarang apa? Perkembangan zaman pastilah. Setiap zaman itu berubah, hidup itu juga berubah. Terus bagaimana tentang
anak-anak dulu apakah mereka Milenial. anak-anak sekarang lebih bahagia atau anak-anak dulu lebih bahagia dengan kehidupan yang Versi saya antara zaman gue kan namanya milenial ya. Zaman sekarang namanya apa sih? Milenium. Kalau milenial tuh, kalau versi saya lebih enakan zaman gue. Apa namanya, lebih bagusan zaman kecil kita ya dibandingin sekarang. Bukan sih untuk gini ya, untuk menjelekkan sekarang daripada dulu. Sama sebenarnya, cuman gua tuh lebih bisa berinteraksi banyak di zaman masa kecil dulu. berarti lebih banyak mendapatkan experience hidup yang dulu ya, bagaimana yang sekarang. Sosialisasinya kebanyakan yang versi zaman kita daripada zaman sekarang. Soalnya kita berdua kan sama lah versinya. Dari 89 ya hampir sama lah. Enggak sampai sama, udah sama. Itulah lebih enakan dulu. Kenapa? Karena sosialisasi lebih banyak. Kita mengenal lingkungan lebih banyak. Tetangga pun hampir semua kita tahu. Coba sekarang tanya, nggak semua tahu tetangga. Karena kenapa? Kebanyakan di rumah. Kita udah tahu berita-berita apa-apa itu di HP aja udah tahu. Kita dulu gimana? Caranya untuk mendapatkan berita, oh ini bakal ada gini, oh tetangga kenapa gitu. Kan sekarang ada zaman status, bikin status, gue lagi di sini bisa lihat story kan. Dulu gimana cara lihat story? Kan nggak tahu, kita harus ke rumah tangga itu untuk bermain. Oh ini yang mereka lakukan. Iya. Kan sekarang nggak perlu ke sana. Oh tetangga udah tahu ngapain, dari story-nya aja kita bisa lihat. Gitu kan? Jadi untuk main game apa? Online bareng udah bisa main game dari HP. Dulu gimana cara main online game bareng-bareng? Nggak bisa kan? Hanya dengan bertemu. Ya temu. Iya enakan. Berarti enakan lah nyaman. Berarti yang mempengaruhi itu adalah teknologi, kok. Benar. Sangat. Menurut kok bagus apa jelek impact dari teknologi? Nggak bagus, nggak jelek. Kita emang harus. Bagusnya apa? Bagusnya dulu bagusnya. Kalau nggak bagus nggak jelek. Ya bagusnya sih lebih apa ya? Lebih hidup kita itu lebih maju. Nggak apa ya? Nggak monoton kayak hidup kita itu stuck kayak dulu tuh, apa namanya istilahnya, bisa move on lah. Tahu kehidupan modern itu udah bangga gitu kita, bersyukur banget gitu loh. Bagusnya sih kita bisa video call dari jarak jauh dari teknologi. Dulu nggak bisa kan? Dulu harus naik bis Isuzu kalau kita harus ke Jawa. Kalau gua kan Gambri. Iya, apa itulah bis Gambri, apa namanya, bis Isuzu. Isuzu kan banyak dulu, ada carry ya gitu kan, kita harus kemana-mana lah. Gua masih pakai carry, aku masih pakai carry. Terus jeleknya adanya teknologi, jeleknya. Pada artinya bukan kita menjelek-jelekan teknologi yang membuat mungkin pengalaman anak-anak sekarang dengan beda itu, yang dulu itu beda karena teknologi. Jeleknya apa? Jeleknya sih dibikin malas ya. Kita itu kayak dibikin malas dengan teknologi, tinggal diam di rumah terus, nggak gini ya, apa namanya, kadang orang kan itu menjadi bahan yang berbahaya bagi kita. Kenapa? Banyak orang yang bisa, maaf ya, bunuh diri karena teknologi kan. Game online itu orang-orang bisa kepancing emosinya. Jelek buruknya ya, kita cepat bertengkar sekarang di era sekarang, cepat untuk sensitif emosi itu, lebih ketersinggungan itu. Nah, ketersinggungan lah. Iya. Katanya ketersinggungan lah, emosi ketersinggungan cepat dibandingkan dulu. Orang-orang dulu lebih sabar kayaknya. Sekarang karena teknologi orang-orang cepat kepancing emosi karena apa? Iri sosial. Karena ada iri sosial, kadang ada sampai berkelahi, bunuh diri pun ada. Bunuh diri karena game. Iri sosial karena apa? Ngelihat story orang bisa main ke sana, kemana, keluar kota lah, kita nggak bisa. Kadang kita sampai ke orang tua, Bu, gimana caranya keluar? Ada orang bisa beli motor hebat. Gimana cara beli motor yang kayak gitu? Bikin dong. Dari lihat story aja dari internet. Pertama mungkin karena apa ya, paketan kayak gitu-gitu loh. Dulu kan nggak perlu gitu-gituan. Kita nge-push orang sampai orang tua pun gitu loh, kita push gara-gara itu. Berarti intinya kita harus pintar-pintar, harus bijak-bijak menggunakan teknologi. Betul. Zaman sekarang. Sekarang zamannya udah beda dengan dulu. Itu aja pesannya. Terus pesan-pesan untuk orang-orang di Banjar,
yang sekarang mungkin ingin melestarikan agar tidak rusak generasi sekarang, apapun yang ada di Banjar misalnya buat orang-orang yang di Ya Banjar. itu sih kepala desa itu harus tetap pilihan terbaik lah. Kepala desa di desa Banjar tetap akurkan masyarakat, jangan sampai di apa namanya di insecure dengan apa ya, dengan perkelahian. Tolong Dijagalah dijaga kekompakan, gotong royong, persaudaraan ya. Jangan sampai betul. pajang-pajang kecil tuh kalau berantem sampai besar, sampai berdesa ikut ini, jangan sampai. Tapi sekarang Tidak udah nggak ada kayaknya. nggak ada kayak gitu, udah lestari, udah nggak ada istilah kita keroyokan gitu. Pemuda-pemuda sekarang juga udah modern ya. Pokoknya intinya jaga ketentraman, jaga lingkungan, tetap lestari untuk desa Banjar, karena saya mencintai banget desa Banjar yang lestari. Oke, mantap. Oke, terima kasih untuk sharing pengalamannya. Ya terus saya mas. Bagus sekali Merci. untuk pemuda harapan bangsa, terutama yang di Bali. Mari bangun bersama-sama Bali agar Bali tetap ajak dan lestari. Oke, bye-bye. Hai, Om Santi Om.